Anda pernah nggak sih lihat sebuah kebijakan yang kelihatannya brilian banget di atas kertas, tapi pasti terapkan gagal total? Saya yakin kita semua pernah kan? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas kenapa sih itu bisa terjadi, dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa mengubah kebijakan jadi kemajuan yang nyata. Ini nih pertanyaan besarnya. Soalnya ini masalah yang klasik banget. Ide-idenya luar biasa, rencananya matang, niatnya baik, tapi kok hasilnya seringkali jauh panggang dari api. Jadi sebenarnya ada apa sih? Kenapa ada jurang yang begitu besar antara apa yang tertulis di dokumen dengan kenyataan di lapangan? Nah, jurang pemisah ini ada namanya loh. Para ahli menyebutnya kesenjangan kebijakan praktek. Dan ini jangan salah, bukan cuma terjadi di dunia pendidikan aja. Ini ada di kesehatan, di bisnis, di pemerintahan, di hampir semua bidang. Ini masalah universal yang bikin banyak banget program bagus, akhirnya cuma jadi tumpukan dokumen. Tapi tenang, ada solusinya kok. Solusinya itu ada di satu peran kunci, satu sosok profesional yang sangat spesifik. Kita bisa sebut mereka agen perubahan atau mungkin pembangun jembatan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan sebut mereka seorang advokat pendidikan. Mereka lah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja keras menghubungkan dunia kebijakan yang idealis dengan realitas yang seringkali rumit di lapangan. Jadi, siapa sih sebenarnya advokat pendidikan ini? Gampangnya gini, mereka adalah para profesional yang tugas utamanya itu memastikan kebijakan pendidikan gak cuma jalan, tapi jalan dengan berkualitas. Jangan bayangkan mereka sebagai polisi atau pengawas yang cuma cari-cari kesalahan ya. Bukan, anggap mereka lebih sebagai mitra strategis, seorang coach yang bantu mengubah data-data mentah jadi rencana aksi yang konkret dan bisa dijalankan. Coba deh kita lihat cakupan tugas mereka. Ini jauh lebih luas dari sekedar mengawasi. Pertama, mereka mendampingi. Artinya mereka jadi teman diskusi, jadi partner buat sekolah dan Pemda. Kedua, mereka menganalisis data. Ini penting banget supaya setiap keputusan itu bukan lagi berdasarkan kayanya atau rasa-rasanya. Dan yang paling krusial, mereka mengadvokasi. Mereka ini pejuang yang memastikan kebijakan-kebijakan yang terbukti bagus bisa diterapkan lebih luas lagi. Keren kan? Oke, tentu aja. Untuk bisa jadi advokat yang hebat, kita nggak bisa langsung lompat ke strategi. Ada satu fondasi, satu hal paling dasar yang harus kokoh dulu, yaitu komunikasi. Betul, karena tanpa kemampuan komunikasi yang ciamik, ide paling brilian di dunia pun nggak akan pernah sampai ke tujuan. Jadi, mari kita intip, apa aja sih isi kotak perkakas komunikasi seorang agen perubahan? Prinsip pertama, dan ini yang paling fundamental, bangun kepercayaan. Segalanya dimulai dari sini. Coba deh pikirin, orang baru mau dengerin kita, apalagi mengikuti kita, kalau mereka percaya sama kita. Dan cara terbaik untuk membangun kepercayaan itu apa? Bukan dengan banyak bicara, tapi justru dengan menjadi pendengar yang aktif. Ada kutipan bagus dari Peter Drucker, katanya, hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tidak diucapkan. Dalam banget kan? Oke, setelah kita jago mendengar, baru kita bicara. Prinsip kedua, sampaikan pesan dengan jelas. Baik itu lisan maupun tulisan, usahakan to the point. Hindari pakai bahasa-bahasa dewa atau jargon yang rumit yang bikin orang pusing. Tapi jelas aja nggak cukup. Kita juga harus selalu menghargai perbedaan. Ingat, audiens kita itu datang dari berbagai latar belakang, budaya, dan punya cara pandang yang beda-beda. Komunikasi yang hebat itu yang bisa merangkul semua. Nah, kutipan dari William Butler Yeats ini, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Berpikirlah seperti orang bijak, tapi berkomunikasilah dengan bahasa rakyat. Artinya apa? Artinya kecerdasan kita itu nggak ada gunanya kalau kita nggak bisa menyampaikannya dengan cara yang dimengerti orang lain. Kuncinya adalah jadi otentik dan sesuaikan cara kita ngobrol dengan siapa kita bicara. Itulah komunikasi yang benar-benar nendang. Dan jangan lupa ya, komunikasi itu bukan cuma soal kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ada yang namanya komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, bahkan cara kita berpenampilan, semua itu ngirim pesan. Sering banget justru apa yang tidak kita ucapkan, itu yang pesannya paling kuat dan paling keras terdengar. Oke, fondasi komunikasi kita udah kuat nih. Sekarang saatnya kita membangun sesuatu di atasnya. Mari kita masuk ke bagian inti, panduan advokasi. Dan perlu digarisbawahi ya, advokasi ini bukan soal demo, protes, atau bikin keributan. Bukan, ini adalah sebuah proses yang cerdas, sistematis, dan super strategis. Jadi, apa itu advokasi? Anggap saja ini seni sekaligus ilmu untuk mempengaruhi para pengambil keputusan secara profesional.
Kata kuncinya ada beberapa. Strategis, terpadu, persuasif, dan ini yang paling penting, berbasis data. Jadi ini bukan lagi soal opini atau kata saya, tapi soal kata data. Ini adalah sebuah disiplin ilmu. Dan ini dia resepnya, peta jalannya. Ada 5 langkah sederhana tapi powerful yang bisa mengubah niat baik jadi rencana aksi yang konkret. Dimulai dari yang paling dasar, identifikasi dulu isu utamanya apa. Lalu tetapkan tujuan yang jelas dan terukur atau SMART goal. Setelah itu, kenali siapa audiens sasaran kita, baru deh kita susun pesan yang persuasif, dan terakhir, buat rencana aksi yang detail. Simpel kan? Setiap langkah ini nyambung satu sama lain. Nah, dalam menjalankan advokasi, secara umum ada 2 jurus utama yang bisa kita pakai. Ada advokasi langsung, ini artinya kita langsung ketuk pintu para pengambil keputusan. Contohnya, ya rapat dengan kepala dinas, presentasi di depan dewan. Satunya lagi ada advokasi tidak langsung. Ini jurus untuk membangun dukungan publik dulu, misalnya lewat media, bikin kampanye di sosmed, dan sebagainya. Mana yang lebih baik? Dua-duanya sama pentingnya, dan seringkali kita butuh kombinasi keduanya. Biar strateginya nggak ngawang-ngawang, ada alat bantu yang praktis banget. Namanya kanvas advokasi. Sederhana tapi ampuh. Alat ini kayak contekan yang memaksa kita mikir jernih. Oke, masalahnya apa? Solusinya apa? Siapa yang perlu kita lobi? Dan yang paling penting, pesan kuncinya apa? Cukup dengan mengisi 4 kolom ini, ide kita yang tadinya abstrak langsung jadi peta jalan satu halaman yang siap dijalankan. Keren banget. Nah, sekarang kita sampai di puncak dari semua ini, tujuan akhirnya. Karena ujung-ujungnya advokasi itu tujuannya bukan cuma supaya orang tahu, tapi supaya mereka mau dan bergerak. Supaya mereka berkomitmen. Pertanyaannya, gimana caranya mengubah sekedar informasi menjadi komitmen yang tulus dan bertahan lama? Jawabannya ada di angka 3. Ada 3 tingkatan komitmen yang harus kita bangun. Seorang advokat yang efektif itu nggak cuma sekedar ngasih tahu, tapi mereka mengajak para pemangku kepentingan ini dalam sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang melewati 3 tahap penting. Perjalanannya kayak gini. Tahap pertama, mereka jadi terinformasi. Mereka baru sebatas tahu, oh ada kebijakan baru ya. Level berikutnya, mereka naik kelas jadi teredukasi. Di sini mereka nggak cuma tahu, tapi juga paham kenapa kebijakan itu penting dan mereka setuju. Nah, puncaknya, level tertingginya adalah saat mereka berkomitmen. Di tahap ini, mereka nggak lagi cuma ikut-ikutan, mereka sudah menginternalisasi kebijakannya, bahkan proaktif bikin inovasi untuk mendukungnya. Kebijakan itu sudah jadi milik mereka. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita hari ini. Tujuan akhir seorang agen perubahan sejati itu bukan menciptakan kepatuhan, bukan bikin orang nurut, tapi membangun rasa kepemilikan. Karena ketika orang-orang merasa jadi bagian dari perubahan itu, ketika mereka merasa memiliki perubahan itu, disitulah perubahan yang sejati dan berkelanjutan terjadi. Oke, sebagai penutup, saya mau ajak Anda semua untuk merenung sejenak. Coba lihat di sekitar Anda, entah itu di pekerjaan, di komunitas, atau mungkin bahkan di dalam diri Anda sendiri. Perubahan apa sih yang saat ini sedang menunggu seorang juara? Seorang advokat yang berani maju untuk mewujudkannya? Mungkin saja juara itu adalah Anda.